Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberdayakan potensi siswa dalam pembelajaran oleh Dr. Djoko Soetrisno, AB, MPD. Memberdayakan potensi siswa. Kadang-kadang kita di depan kelas lupa bahwa yang depan itu orang, manusia. Dan kita lupa di saat yang sama memberdayakan potensi siswa kita lupa. pembelajaran. Saya ulangi lagi. Ciri-ciri fokus pada makna belajar, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman belajar yang beragam, perpaduan kemandirian dan kerjasama, kemampuan memilih strategi pembelajaran. Kita ngajar di depan kelas. Idealismenya begitu. Di depan ini anak manusia. Kalau bicara secara pribadi, di saat yang sama anak saya juga lagi sekolah. Kalau saya ngajarnya asal-asalan, mungkin anak saya juga asal-asalan. Kalau saya ngajar tidak ada rasa tanggung jawab, mungkin anak saya juga dicuekin sama guru. Jangan lupa, kita nanti ketemu semua di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanggung jawab, amal jariah. Jelas kalau yang muslim, ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan salah. Konsep agama itu yang pertama tadi tidak ada sebuah strategi yang paling hebat. Yang paling hebat sangat tergantung pada tujuan kemampuan kita melaksanakan benar. Oke? Pertanyaan kedua, pembelajaran efektif itu pembelajaran seperti apa? Pembelajaran efektif itu pembelajaran yang memberdayakan potensi. Nah, caranya dia bahwa murid kita punya apa? Artinya bisa mikir. Oke? Kemudian murid kita punya tangan. Murid kita punya kaki. Murid kita punya jiwa. Hanya tinggal bagaimana menggunakan potensi yang ada di dia. Nah, aktivitas yang seperti itu dinamakan memberdayakan potensi. Nah, kelemahan sekarang sampai hari ini belajar matematika nggak beda jauh dari belajar misalnya belajar sejarah. Belajar sejarah perang di Ponorogo anakku 825 lawan 30. Anak-anakku luas segitiga itu kena alas kali tinggi selesai. Apa bedanya belajar sejarah perang di Ponorogo memang nggak luas segitiga. Nggak usah berpikir. Tidak perlu ada pendidikan maka orang untuk gaul. Mana perlu turunan X pangkat N, selesai. Nah, kalau sudah expand, belum ada satu, nanti saat kita, nah yang paling repot Bapak Ibu yang di sini, yang paling sulit, menurut pendapat saya, bukan sulit materi ya, bukan sulit yang sulit pada anak. Kenapa? Dia baru kelas SD. Belum tentu dasar-dasar matematika itu kuasanya. Apalagi kemarin kelas 1 sampai kelas 6 sampai tematik. Guru-guru saja yang ada IPA, yang ada matematika, yang ada dan malah saya ketemu guru kelas berapa pecah. Ya. Waktu dia kan contoh soal, kalau dia kenapa? Harus itu nggak pernah. Dan penelitian saya pakai nama waktu juga internasional. Anak muda kita boleh berbicara. Kalau nggak percaya, belajar.
Gara-gara itulah saya dapat mimpi. Jadi yang dari bawah yang kedua, pembelajaran efektif kalau memberdayakan potensi. Pertanyaan pembelajaran yang memberdayakan potensi itu pembelajaran seperti apa? Fokus pada makna belajar yang pertama. Dan lagi fokus pada makna belajar. Apa sih belajar? Iya, proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari perubahan menjadi itu, dari fokus di situ. Silakan ambil itu. Didukung oleh tapi kadang-kadang menyenangkan Oke? Kenapa? Berfokus pada belajar. Karena kita melaksanakan pembelajaran. Pertanyaannya apa sih pembelajaran? Itu dong pembelajaran. Apa sih pembelajaran? Siapa yang bisa? Menurut Bapak, pembelajaran apa sih? Pembelajaran. Kalau belajar dari proses perubahan perilaku. Oke, siapa? Pembelajaran itu apa? Aktivitas yang dilakukan oleh guru dari guru mengajarkan, menerima pembelajaran dari saya mereka. Oke. Ada lagi nggak, woy? Apa sih pembelajaran? Sekarang ini pembelajaran nih. Kenapa ya pembelajaran? Ada saya, ada teman-teman semua, ada kursi, ada apa itu? LCD, ada laptop, ada telepon, pakai baju rapi. Jadi, lo kalau pakai telepon itu proses, ini pembelajaran. Jadi hakikat pembelajaran itu kegiatan bisa fisik, sosial, budaya. Dalam rangka menciptakan kondisi manusia. Jadi ngapain kita anak-anak masuk kelas berdoa, kita kasih apresiasi untuk apa? Supaya kita siapkan LCD, kita siapkan tidak boleh. Itu namanya lingkungan. Jangan salah, sosial budaya. Organisasi kita pakai baju, ngomong baju, jangan nyakiti, jangan ada salah. Itu betul. Di dalamnya ada teknologi. Di dalamnya ada teknologi. Teknologinya bisa sok, bisa hak. Yang hak ini dia ditutup. Yang sok itu bisa jadi itu definisi ringkasan dari saya. Saya ambil dari pembelajaran matematika Herman Sulaiman. Herman Sulaiman ambil buku model pembelajaran dari kehidupan. Kebetulan kita sudah punya buku dua-duanya yang jadi pembelajaran pada hakikatnya ada kegiatan menata lingkungan. Bisa fisik, sosial, budaya yang di dalamnya terdapat teknologi agar terjadi kondisi belajar yang kondusif. Pertanyaannya belajar kondusif itu belajar seperti apa? Belajar yang efektif dan efisien. Intinya bagaimana kita belajar? Kalau terjadi belajar maka terjadi proses komunikasi
Oke, bagi perubahan perilaku. Oke, yang kedua, pembelajaran bisa dilihat dari proses komunikasi. Hakikat pembelajaran adalah kegiatan komunikasi. Komunikasi antara guru, siswa, dan bahan ajar. Sekali lagi, pembelajaran bisa dikatakan sebagai kegiatan komunikasi antara guru, siswa, dan bahan. Komunikasi yang diharapkan komunikasi multi apa? Komunikasi multi. Sekali lagi, komunikasi antara guru, siswa, dan bahan. Komunikasi itu tindakan idenya apa? Jangan lupa, pembelajaran teman beda dengan pembelajaran lain. Ada objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung berkenaan dengan fakta, konsep, prinsip, operasi. Ini sudah belajar semua ya dulu ya. Data-data, saya nggak tahu. Saya ulangi lagi, ada objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsungnya fakta, konsep, prinsip, operasi. Binatang apa itu? Banyak yang di situ sudah ada. Komunikasi dari Surabaya. Sekarang tapi itu tidak ada artinya kalau kita cuma menjual. Fakta, konsep, operasi mata tidak gunanya. Tapi itu yang objek tidak langsung. Objek tidak langsung. Yang sering disebut soft skill. Kemampuan bernalar, kemampuan mengerjakan masalah, koneksi matematika, komunikasi matematika. Apalagi sekarang dibutuhkan kemampuan komunikasi matematika. Begitu orang yang 110 halaman hanya dikasih sekitar 1 halaman aja yang dia bisa cerita komunikasi tersebut. Kasih 1 halaman bisa cerita tentang elektabilitas calon gubernur. Siapa yang bisa membaca itu? Nanti kita. Jadi cuma rata-rata sama teman kita bisa cerita. Harusnya. Itu namanya komunikasi pada. Kadang-kadang kita bingung. Dalam sebuah tabel, misalnya tabel apa, misalnya dua, ini 1 halaman itu bisa cerita. Mengaruh langsung, mengaruh tidak langsung, kita semua dari 1 tahun. Dikasih kalau kita bingung memang tidak mengerti. Jadi yang penting itu menurut saya bukan objek, tapi objek tidak langsung. Yang kita sebut sekarang ini buku-buku matematika ini yaitu SMP bernalar dan pemecahan masalah. Kalau dari program ini komunikasi kemampuan bernalarnya dibagi-bagi lagi. Ini tetapi kompetensi tidak langsung tidak akan berhasil dengan baik kalau objek langsung tidak diproses dengan baik. Saya ulangi, yang lebih penting itu objek di dalam, yaitu kemampuan mengenal, kemampuan dalam matematika, kemampuan tapi ini untuk dalam ini tidak akan dicapai dengan baik kalau objek langsung dari proses itu misalnya dikasih soal kita masalah Joko punya panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, akan ditanam jagung yang berjarak 2 mm. Berapa jumlah pohon jagung?
Nah, itu soalnya itu nggak betul. Begitu anak kerjakan salah, mama soalnya itu kalau anak yang cerdas, yang nalar nggak dikerjain soal bohong. Masa kebun biasanya jarak pohon kebun 2 mili. Coba saya kembali pemikiran analisis buku soal matematika SD kelas bawah. Dia suruh buat soal kita dari soal pengukuran yang milih-milih itu menjadikan soal kebun. Ketemulah kebunnya ukurannya mili. Jangan lupa ya. Di SMP ketemu dulu. Coba cek kebunnya siapa? Oceng. Jadi jangan kita ajarkan dia kemampuan bernalar, soal kita juga nggak nalar. Bodoh lah. Nah, ciri-cirinya nih, fokus pada mana belajar, berpusat pada siswa. Jangan lupa yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang benar. Dia bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi dia melakukan dan seterusnya. Kemudian yang penting lagi ini yang merupakan perpaduan kemandirian dan kerjasama. Oke, kita bahas satu-satu. Tadi belajar itu intinya adalah proses perubahan perilaku. Dan teman-teman ini mungkin di mata pelajaran lain. Ini teman-teman kita bicara membaca mata. Bukan ini boy. Banyak pendekatan pembelajaran. Ada teori, ada konstruktivis. Untuk pembelajaran matematik sangat cocok konstruktivisme prosesnya. Prosesnya konstruktivisme. Untuk matematik ya, kalau pada lain bodoh amat. Itu intinya. Baca yang kuat. Oke, satu dulu. Belajar sebagai proses. Jangan lupa kalau dalam matematik tepatnya adalah prosesnya konstruktif. Anak belajar dari mengalami sendiri, mengikuti pengetahuan, kemudian memberikan makna pada pengetahuan itu. Pertanyaannya bisa nggak? Wait, saya ulangi lagi. Dalam matematik, belajar sebagai prosesnya, anak belajar dari mengalami sendiri, mengkonstruksi pengetahuan, kemudian memberi makna pada pengetahuan. Pertanyaan saya bisa nggak? Tapi sedikit. Pasti bisa. Karena di dalamnya ada guru. Tidak lupa. Nanya bisa. Ngapain mau bayar itu? Ngapain kita relasi? Ngapain itu mengambil? Gak bisa nyari di mana. Maka pun bisa kan ya? Itulah fungsi guru. Tanggung jawab pembelajar mengelola kegiatan pembelajaran dan itu mengelola menata lingkungan tadi itu siapa yang menata guru? Oh, kayak pengembangan kayak dia masuk otak ya? Ya anaknya tidak bisa. Jangan kena. Mak bapak kita itu bisa sendiri nggak bisa paham. Tapi kita bicara pembelajar yang di dalamnya adalah belajar kondus itu nggak ada. Maka gurunya dibayar. Ada gaji bulanan, ada sertifikasi. Bisa ya? Oleh karenanya, maklum tidak di kelas ataupun di luar kelas, anak ikut sertakan mengkonstruksi penonton, ikut sertakan bukan ya ada berapa? Apa itu tekanan minimal? Apa itu mengapa itu minimal?
Saya ulangi, woi. Paling tidak kita ada. Agar tahu dalam matematik objek matematik itu apa itu, mengapa itu, untuk apa itu. Nah, saat kita untuk apa, itulah objek tidak ada. Tapi sementara ini kita belajar cuma apa itu doang. Ini kalau kita setengah alasan itu dibuat kita bisa. Oke? Mengapa itu penting? Kenapa itu? Kok setengah alasan penting? Itu dia ada mikir, itulah namanya membelajarkan bernalar. Kok buku-buku berapa lama kalau kita cari buku-buku baik itu tanpa di kurikulum 2013 dibuat buku pegangan guru, tapi guru dia nggak pernah baca buku pegangan guru, yang dibaca buku tulis. Yang mau dibaca lagi, yang lebih salah lagi, yang dibaca cuma ya. Dan kita yang isinya nama umat. Dulu kuliahnya asal terus, ngajar dibacanya buku pegangan siswa, nama pekerja yang isinya kan, ya apa? Itu malas terus. Malas pula. Oke. Dek. Yang nomor 2 deh, baca deh. Transfer belajar. Yang kuat dan ini. Transfer belajar. Anak harus tahu makna belajar dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Ulangi. Transfer belajar. Anak harus tahu makna belajar dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah saya kecapin ya tadi ya. Anak ngerti apa itu, mengapa itu, untuk apa itu. Itulah yang disebut dengan belajar bermakna. Karena kita sering begitu, definisi pertama dan kedua, akhirnya anak bisa terlepas dari kita. Tanpa ada kita ada bencana itu. Yang pertama itu bisa terselesaikan. Bukan gitu. Oh, semangat belajar. Bukan. Dan itu yang terjadi pada anak saya kedua. Anak saya kedua. Ada yang dari kedua. Dulu ada yang dulu kemudian dia apa namanya dia dari tenaga peneliti remaja begitu itu kalau sombong gua paling tidak bangga gua begitu dulu SMA gua orang-orang bingung mau nyari dia kesalahan saya
Saat dia kuliah, saat dia fokus lagi banyak-banyak itu anak saya itu bahasa Inggris kayak kayak gini, bukan sedikit kebetulan jadi kayak kita kemudian dapat duit cuma otaknya 2 juta karena dia kayak kebetulan dia dapat bocor salah satu radio apa dia tahu lagi studi, dia tahu lagi dari apa itu dan hebatnya lagi pertama masuk kita ya mungkin pernah lihat TV yang 450 orang gratis akan setiap 5 negara itu ada seleksi 20 peringkat 20 dokter umum 20 dokter Indonesia anak saya kebetulan masuk 20 anak saya juga kalau ada yang punya kantor yang lainnya juga anak saya juga jadi masuk dua juta 9 dia cuma 2 juta 9 sampai lulus bukan dia mau kemudian A, kemudian B sampai kemudian doktoran sampai kompetensi nggak bayar itu ya pertanyaannya kenapa dia jawabannya sederhana bapaknya siapa bapaknya siapa bodoh transfer belajar nanti ya gimana caranya tuh nanti yang mereka sudah bilang bisa belajar sendiri kalau nggak ada yang bagus yang pertama kita ada kayak gini besok dia mau kayak gini jadi rumah transfer lah yang ketiga kelas sebagai komunitas belajar bagaimana cara atau strategi umpan balik dan keterampilan lingkungan belajar sehingga menjadi proses belajar. Woi jangan lupa woi waktu pembelajaran ini nih kamu orang ini jangan sekarang ya kamu orang ya atau kita nanti murid-murid jangan jadi seperti ini komunitas belajar bagaimana terjadi belajar itulah namanya organisasi disitulah kompetitor disitulah kerjasama bagaimana berkelompok dan seterusnya ini enggak kerjakan tugas latihan kerjakan liputan itu tentang karena si sering ada di Joko datang lagi bukti di Joko itu kan bersama buah ini alih itu ini kacau lah kelas itu gurunya malah woi kamu ini belajar sendiri jangan tanya-tanya pernah nggak terjadi gitu? Sering kerjakan sendiri ini waktu SD misalnya nggak ada SMP enggak udah diam semua tak karena gurunya sudah
jelek, congolnya nggak terkontrol, itu kan dia begitu nanya, kamu kenapa diem aja? Nggak bisa, kenapa nggak nanya? Tadi gua nanya ke Joko, nggak boleh. Ini gua nanya ke Sutrisno, nggak boleh. Ini mau lagi diem, marah dia. Kenapa nggak nanya? Wait. Proses yang semuanya ke Joko nanya itu semuanya ke Sutrisno, itu hebat. Dan yang kayak begitu dilakukan menciptakan. Akan bebaskan dalam matematika itu. Pakai kalkulator, pakai laptop, pakai itu yang namanya proses komunikasi. Komunikasi adalah guru, siswa, dan siswa dalam barang itu namanya komunikasi mulia. Kalau nggak ngerti aja, itulah yang disebut dengan transfer belajar. Gue nggak ngerti banyak lagi di Joko. Kacau apa? Harus soal habis semua. Siapa di Joko semua nanti di materi itu. Supaya bangga Joko sama siswa itu, bakal belajar siswa hebat. Di sana Joko itu bakal belajar siswa hebat. Tapi ini saja, kita. Oke, nomor 1 Joko berkembang. Berkembangnya bisa jadi tokoh dalam rumah. Jadi besok hari malam, ayo semua, rapikan semua. Bila kamu katakan ke Joko itu, membuat Joko itu semua. Enggak semua. Gimana mengelola kelasnya? Itu dia. Serem. Tokohnya tidak terkontrol dari luar. Oke? Ini maksud itu. Gimana caranya itu? Supaya terjadilah nah yang nggak boleh yang nggak boleh buka buku, yang nggak boleh buka laptop, yang nggak boleh buka kalkulator itu kalau uji ulangan harus satu. Kalau belajar anak itu belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, nanya A, nanya B, nanya C, nanya D. Khusus matematik ya, yang belajar lain berapa? Tidak perlu ciptakan, saya bagaimana menciptakan nanti. Yang berikutnya, sampai sini kita lanjut. Woi, hari ini sekarang berpusat pada nah disinilah akhirkan dari pembelajaran berbicara ya. Nggak bermampu, baca deh, telepon deh. Tugas guru mengatur strategi belajar, membantu menghubungkan pengetahuan lama dan baru, dan memfasilitasi belajar. Oke, lanjut setelahnya. Saya memperhatikan bakat atau minat, kemampuan, motivasi, dan latar belakang. Oke, setelahnya. Kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, waktu belajar, alat belajar, cara penilaian untuk beragam disesuaikan dengan karakter siswa. Jadi bagaimana pembelajaran kita itu memperhatikan karakteristik A yang sekarang pelajaran berbicara. Nah, kalau Anda baca di internet, di Google, segala macam di buku, kesannya pendidikan saya gaya belajar. Ya kan, contoh gaya belajar. Ada bukan satu gaya belajar, termasuk memperhatikan kemampuan. Nih, ecaknya nih. Sorry ya, ada contohnya bagaimana. Ecaknya nih. Blow on semua. Misalnya, Ya Pak. terjadi belajar. Ecaknya ini menerima. Pintar semua, bisa belajar. Udah banyak kita udah terima aja. Bila perlu gambar gurunya, tidak akan terjadi kesalahan, tidak akan terjadi saling isi. Oke, membagi kelompok berdasarkan kemampuan itu juga namanya berbicara. Gimana kata kelompok ada di kelompok, ada yang
dibawa semua. Ini kita semua benar-benar bodoh. Dan itu benar-benar aku udah susah mungkin karena ada soal alam tetapi dia sudah membawa ada di kelas itu datang sama apa FF 3600 kita datang 10 menit kita Excel dengan data oke belum mau semuanya kebetulan pendidikan itu cuma 8 orang mahasiswa malah datang untuk pembinaan karena mata kuliahnya bisa eksperimen jadi kami di belakang juga ada sebuah biarin dan kita pakai Excel nyari rata-rata pakai karena so iya jadi standar kasih sedap jadi kalau bisa korelasi sama dengan coretan keren jadi koma keren enter nah teman-teman kalau nggak ngerti kamu orang bukan untuk Joko Trisno siapa ada di situ penyajian data cepat pakai Excel dari rata-rata standar deviasi seperti saya sering bilang ketik si pakai sama semua itu data kantor bawahnya jumlah nilai tertinggi nilai terendah rata-rata standar deviasi ini Excel bukan itu kemudian karena tertinggi itu tidak ada tertinggi kalau saya pakai dua mulai dari sampai standar tertinggi kalau dari SMP di matematika itu ada relasi fungsi hubungan siapa kalau fungsi pertama masih ada itu sudah siap kemarin besok dan malam sudah dilakukan jadi saya tidak jalannya saya setel di depan dan rokok kita pertama apa mungkin kamu pertama menjelaskan lagi iya kalau nggak gitu nggak mungkin mereka tuh mau baca tugasnya suruh tulis tangan mulai pertama awal itu sampai dengan akhir jadi gini ya, ini seperti ini yang saya ilustrasikan tadi itu gimana caranya kita baca kita tahu nih mana orang kaya mana yang pintar dan kemudian kita tahu nih mana yang miskin mana yang doa dan itu cuma 10% yang di bawah jangan ingat semua ya apa kita salah kita kan yang ingat kan belum doa juga jangan yang kaya yang enak yang penting yang kaya tadi sudah tersesat oke yang pintar sudah tersesat yang berdoa sudah tersesat yang miskin sudah tersesat baru yang lain mati akhirnya di kelompok ini ada yang berdoa ada yang pintar ada yang kaya ada yang miskin oke silakan buka laptop ada karena kita mau mati itu laptop silakan buka HP buka Google kecil jangan dulu buka laptop tapi di kelompok ini ada laptop di kelompok ini ada HP di kelompok ini ada kuota bagaimana nih kata dia karena dia bohong yang dijelasin oke itu pun namanya berpikir
Paham ya? Ini maksud. Dan jam sama. Sampai sini, kalau tanya aja, apa aja lah. Kalau saya bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa, oke. Ya, silakan. Salah satunya. Oke. Terus, ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, jadi pertanyaan keren banget ya. Woi, dengerin woi. Yang terakhir dulu ya saya jawab ya. Bagaimana kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang angka 1 kumpul, nomor 1 yang ada nomor 2. Boleh tidak boleh? Tapi kurang lebih itu namanya random. Bisa saja kumpul yang semua. Kenapa terjadi demikian? Pertanyaan. Karena dulu siap bagi kelompok. Termasuk saya kalau ada. Itu karena dulu tidak siap bagi kelompok. Padahal kegiatan itu ada kegiatan perpindahan dulu yang tidak bisa dilakukan. Bagaimana saja kelompok ada di sana, itu ada di pertanyaan boleh nggak? Boleh. Daripada kita nggak ada cara untuk membagi kelompok yang siswa itu bagi kelompok itu kita. Oke. Kemudian memang gaya belajar ada semua ada gabungan semua. Nah, yang kita saja ya. Gaya belajar itu tapi kita tidak bisa melayani semua gaya belajar karena kita gitu loh. Maka caranya kita lagi. Bagaimana cara di kelas melayani ya? Melayani ya? Melayani Pak, kalau matematik gimana? Kalau pendapat saya pribadi kita semuanya dari asli kita berikan anak kita sekarang video, oke? Anak ibu tetangga, yang audio, yang oke. Yang kedua, anak penting bukan yang audio visual, tapi jangan salah. Kalau audio visual memang dia tidak sebentar juga akan nonton. Oke, anak-anakku, kita secara berulang lagi di kelas kita kelas hebat. Nanti saya cerita saya lagi ngomong kurikulum berbasis kelas. Di depan ada slide atau di kita yang itu
Dalam YouTube yang kita cari banyak, itu bahkan kebetulan ada ini. Oke? Nonton semua, itu ada yang tahu. Yang selanjutnya keluar dari situ. Yang oke? Kemudian jangan terusin, jangan selesai baru dan pada awal kiamat sampai bawah. Paham nih? Karena mata-mata berubah seperti ini. Oke, stop. Silakan, Pak. Kerjakan. Coba Anda kerjakan. Tadi semua apa yang tadi sering melakukan paham ya? Selamanya itu contoh karena berubah. Saya tanya, di mahasiswa terakhir salah satu akhirnya semua adalah itu itu kan misalnya persamaan SMP 3X sama dengan 6 kita akan mencari X 3X makin dibagi anak keluar sendiri bagi 3 maka sekarang dibagi 3 kata YouTube jangan nonton terus 3X sama dengan 6 X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 nonton selesai. Nah, kalau dalam matematik habis itu pengalaman gue dengar gue kalau dalam matematik kenapa saya misalnya habis itu pengalaman belajar anak pengalaman oke kita lanjut pertanyaan itu tadi. Baca, dengar, lihat, dengar, dia kata-kata pas ngomong, tanya lo, jelasin temen lo kalau mau. Oh, jangan itu yang masih bawah, itu masih dia. Kayak banyak kalau dia kemudian katakan melakukan bicara itu kalau kena proses ada di dalam adalah semua itu bukan hanya itu di luar ada belakang dan belakang dia belakang dia melakukan pencarian itu adalah pengalaman pada kita dalam rangka mempelajari tidak gimana bisa
merangkum semua. Jadi semua yang berhubungan yang mencintai. Kenapa? Karena kita mencintai. Tapi kalau dulu adalah kita mungkin masih ada semua. Kalau sudah dibuat itu pada menguasai saja berat, apalagi menguasai. Ini anggap beres ya. Sudah sebelas nih. Ada yang mau tanya nggak, Woy? Ibu, kira-kira harus sudah menjawab secara umum ya. Kalau teman-teman ini nanti dibuka lagi pembelajaran bagi saya. Jadi bagi pelajaran itu pada mau pelatihan pembelajaran itu sebetulnya kita sampai dari kita sampai kita kan cuma mau doang. Maka salah yang namanya pembelajaran bagi saya ini mau bagaimana dari kawan-kawan bilang keperluan jadi ibarat workshop suara daun sayurnya saya sampai jam berapa? Lanjut ya. Woi, ada mau nanya woi? Lanjut, dong, sangat tadi beres kan? Balik lagi. Ini beres ya? Ini karena dulu waktu juga ini kalau ada buka, ada presentasi. Kalau kita nanti itu kamu baca di bawah. Kalau bisa belajar matematika, bertanya sampai 8 dan 10 yang mengerjakan tetapi yang semua itu ditakjub jadi jangan terima yang nggak boleh kalau ini yang nggak boleh kalau ini yang nggak boleh kalau ini yang nggak boleh tahu nggak dia siapa? Akan Ayu menjadi mantu saya. Kalau guys, guys. Perpaduan pengabdian dan kerjasama. Yang pertama, pembelajaran memberikan kesempatan adanya kompetisi, bekerja sama, mengembangkan kualitas. Yang kedua, adanya Saya ulangi, woi, yang kuat bacanya, woi, bro, lu baca bro. Yang kuat bro. Perpaduan kemandirian dan kerjasama. Pembelajaran memberikan kesempatan adanya kompetisi, bekerja sama, dan mengembangkan solidaritasnya. Oke, cukup. Yang pertama kompetisi. Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimana tentang kompetisi? Saya ulangi lagi. Untuk teman-teman ya, kalau pelajaran bodo amat ya. Karena zaman sekarang kita sudah belajar yang kalau zaman dulu sedikit bicara banyak zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak bicara, banyak belajar, tapi bicara nah untuk membelajarkan mereka kita ajarkan kompetisi. Bagaimana cara kita menyusun situasi?
Ini dua orang yang membuat kamu lupa kompeti ini tetapi pertanyaan berikutnya kok bertentangan Pak? Tadi katanya kerjasama ini juga benar ada kerjasama komposisi kerjasama agar orang-orang yang akan dimaksudkan dalam oke? Bagaimana caranya? Itu yang namanya pendidikan Karakter. Jawab. kita kan cuma mengucap ini MPS. Ya, kalau sekarang di rumah dulu, di ATP itu ATP kan ya. Kalau untuk belajar P5, bertanggung jawab kerjasama, kita nggak mau lagi. Woi, jangan lupa kompetisi kerjasama solidaritas adalah satu tidak akan tercapai. Benar, tidak akan tercapai kalau nggak ada penghargaan. Sekali lagi, kompetisi kerjasama solidaritas satu jauh itu tidak akan tercapai tanpa adanya penghargaan. Misalnya saya sudah jauh dari ngomong. Saya jauh. Kemon daripada lu tidak kurang anak rumah itu penghargaan. Si Rosa kan kata Rosa. Misalnya Rosa asal tahu asal enggak? Asal bunyi itu tentu ngomong sama. Jangan dimarahin. Dia sudah ngangkat tangan ngomong sudah hebat. Saya Rosa. Tapi mungkin yang Anda maksud ini, ya Bu, engkau apa yang ngomong kan betul kita ngomong sama. Ada yang tidak ngomong lagi. Poinnya yang tadinya belum jadi gangguan, apa yang jadi gangguan juga? Karena sering disangka begini. Betul. Benar betul. Itu tadi saya urusan dari pemain. Saya coba buat. Bisa bergabung. Saya kasih pengumuman itu apa? Kalau orang coba itu, ada itu, jangan begitu, juga cuma kita kembali itu, kita kembali itu semua habis. Kalau ini juga, bila pun dicoklat dan semua juga, ada kan seperti itu juga, jangan diseksual, bangga betul. Gimana? Ini loh. Akhirnya sekarang itu yang berhubungan sama orang Pak, kalau itu dia mau sama gimana Pak? Tidak namanya.